Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Fardianawati dengan NIM 210 1421048. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori formalisme Rusia. Adapun beberapa submateri yang akan saya bahas, yaitu mengenai yang pertama adalah sejarah teori formalisme Rusia. Yang kedua adalah konsep dasarnya, dan yang terakhir adalah saya akan membahas hasil ringkasan saya yang telah saya buat pada pertemuan minggu lalu. Sejarah teori formalisme Rusia 1915 sampai 1930. Formalisme Rusia sendiri muncul jauh sebelum negara Rusia terbentuk, yaitu masih berbentuk negara Uni Soviet, belum terpecah, pada sekitaran tahun 1920-an. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Uni Soviet ini merupakan negara yang menganut paham sosialis. Nah, pada saat itu, sastra yang berkembang haruslah mendukung pemikiran sosialis. Maka, yang berada di luar platform sosialisme, maka akan diredam. Akan sulit untuk naik ke permukaan. Tidak boleh berkembang, tidak boleh dinikmati oleh masyarakat. Walaupun Joseph Stalin yang pada saat itu menjadi Perdana Menteri memperhatikan kesusastraan. Namun, karya sastra yang tak sesuai dengan platform sosialis tak diberi ruang oleh pemerintah. Nah, hal inilah yang membuat para formalis yang tergabung dalam Society for the Study of Poetic Language merasa keberatan. Secara garis besar, ada dua latar belakang yang menyebabkan munculnya teori formalisme Rusia ini. Yang pertama adalah bermula dari munculnya gerakan avant-garde. Gerakan avant-garde ini merupakan gerakan pemberontakan dan penolakan terhadap tradisi dan kebudayaan, atau yang biasa disebut sebagai futurisme. Sastra ini hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman yang modern, yang semakin cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Latar belakang yang kedua adalah teori formalisme muncul atas reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19. Aliran positivisme adalah suatu aliran yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berasaskan pada fakta yang dapat diamati. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada keterangan panca indera, menurut paham tersebut, ditolak karena dianggap sebagai spekulasi kosong. Kaum formalis menolak anggapan tersebut. Kaum formalis beranggapan bahwa teks sastra bukanlah pencerminan dari individu ataupun gambaran masyarakat. Menurut mereka, teks sastra adalah fakta kebendaan yang terbangun atas kata-kata. Berikut saya cantumkan beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan kesejarahan teori formalisme Rusia ini. Yang pertama ada Viktor Shklovsky pada tahun 1893 sampai 1984. Salah satu karyanya yang terkenal yang mana merupakan atau menjadi salah satu pernyataan sentra dari formalisme, yaitu Art as Technique. Yang kedua adalah Roman Jakobson tahun 1896 sampai 1982. Adapun karyanya yang terkenal yaitu Linguistic and Poetic. Kemudian ada Mikhail Mikhailovich Bakhtin 1895 sampai 1975. Beliau terkenal karena filosofi bahasanya yang radikal serta karyanya tentang novel yang didukung oleh konsep-konsep seperti dialogisme, polifoni, dan karnaval. Salah satu karyanya yang terkenal adalah The Dialogic Imagination for Essays tahun 1930. Selanjutnya adalah konsep dasar teori formalisme Rusia. Formalisme merupakan teori sastra yang percaya bahwa yang membentuk sastra adalah objek formalnya, yaitu bahasa. Penilaiannya bersifat objektif, tidak bisa dikaitkan dengan keilmuan di luar sastra itu sendiri.
Jadi pada dasarnya pengkajian suatu karya sastra yang menggunakan teori formalisme Rusia ini menekankan atau menitikberatkan pada unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur yang terkandung dalam karya sastra itu sendiri, tanpa melibatkan unsur-unsur dari luar. Oleh karenanya, disebut bersifat objektif. Formalisme Rusia sendiri mengandung 4 gagasan pokok. Yang pertama adalah defamiliarisasi dan deotomatisasi. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Skolavsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Defamiliarisasi adalah konteks sifat sastra yang aneh dan asing. Keanehan tersebut sebagai hasil sulapan pengarang dari bahan-bahan mentah, bahan-bahan netral. Teks sastra bisa saja sulit dipahami karena menggunakan beberapa bahasa yang spesifik, sehingga kehilangan deotomatisasi untuk dipahami oleh pembaca. Saya berikan satu contoh, yaitu puisi karya Sutarji Kalsumbahri, Tragedi Sinkawinka, yang mana kesan pertama pembaca ketika membaca puisi tersebut yang didapat adalah keanehan, tak masuk akal. Padahal dengan adanya keanehan tersebut membuat puisi ini menarik. Faktanya, banyak sekali kajian-kajian yang membahas tentang puisi tersebut. Deotomatisasi sendiri merupakan perubahan jalan cerita. Misal nih, ketika kita membaca suatu cerita atau menikmati suatu karya sastra, kita menebak endingnya akan A. Ternyata endingnya yang terjadi adalah B. Nah, itulah. Jadi formalisme Rusia ini membuat pembaca kehilangan otomatisasinya atau kemampuan menebak suatu jalan cerita. Teknik-teknik yang biasa dipakai dalam deotomatisasi dan defamiliarisasi adalah teknik menunda, menyisipkan, memperpanjang, atau mengulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua ada teori naratif. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah sebagai bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif sendiri merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga adalah analisis motif. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti, yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Motif merupakan unsur terkecil dalam cerita sebuah karya sastra. Yang terakhir adalah fungsi puitik dan fungsi estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi atau keterkaitan antara teks, pengarang, dan pembaca. Fungsi puitik berarti bahwa karya sastra memiliki metafor-metafor atau gaya bahasa yang indah, yang berbeda dengan karya ilmiah. Berikut adalah hasil ringkasan saya dari artikel karya Dian Kristianti yang berjudul Novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Adapun 3 bahasan pokok yang saya cantumkan. Yang pertama ada latar belakang, teori yang digunakan, serta hasil analisis. Latar belakang. Novel sendiri merupakan salah satu bentuk karya sastra yang menceritakan tentang manusia dengan kompleksitas kehidupannya. Novel Ayah karya Andrea Hirata sendiri menceritakan 2 tokoh sentral, yaitu Amiru dan Sabari. Novel tersebut berlatar di Belitung tahun 1990-an. Amiru diceritakan sebagai seorang anak yang berusia belasan tahun, sedangkan Sabari diceritakan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sabari menikah dengan Marlena, kemudian memiliki anak bernama Zoro. Marlena pergi dari rumah setelah melahirkan Zoro. Beberapa tahun kemudian, Marlena kembali
dan mengambil Zoro bersamanya, meninggalkan Sabari. Setelah bertahun-tahun, Marlena dan Zoro pun kembali berkat bantuan sahabat Sabari, Tamat dan Ukun yang telah mencari mereka. Ketika bertemu, Lena memperbolehkan Zoro, yang tidak lain adalah Amiru, untuk tinggal bersama Sabari, ayahnya yang sangat menyayanginya. Kemudian adalah teori yang digunakan. Teori sastra yang digunakan untuk mengkaji novel tersebut adalah teori formalisme Rusia. Teori formalisme Rusia menitikberatkan pada kajian alur dan kekhasan unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Pada alur memiliki dua istilah, yaitu fabula dan zuzet. Fabula sendiri merupakan bahan mentah untuk memformulasikan cerita, sedangkan zuzet adalah alur ceritanya. Pokok bahasan yang ketiga adalah hasil analisis. Hasil analisis ada dua, yang pertama mengenai alur dan yang kedua mengenai gaya bahasanya. Yang pertama, alur dalam novel Ayah karya Andrea Hirata tersebut. Alur pada cerita tersebut adalah alur mundur. Alur ini didapat dari fabula yang diolah, yaitu fabulanya berupa kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat Belitung pada tahun 1990-an. Misalnya adanya radio, kebiasaan masyarakat setempat, hingga tokoh Lady Diana yang hidup di masa itu. Struktur alur novel ini terbilang lengkap, mulai dari paparan, konflik, klimaks, leraian, hingga selesaian, yang mana setiap bagian-bagian tersebut diuraikan secara tersurat dalam novel tersebut oleh penulis. Yang kedua adalah kajian bahasa dalam novel tersebut. Dalam novel Ayah, Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Ada beberapa majas yang digunakan. Yang pertama adalah majas personifikasi. Dalam kutipan, sebatang pohon delima di pojok kanan pekarangan ikut-ikutan kesepian, pada halaman 2. Kemudian adalah majas metafora pada frasa purnama ke-12. Yang ketiga adalah majas hiperbola pada kutipan, kejayaan itu begitu cepat, lalu lenyap sekedip mata, pada halaman 119. Kemudian majas perumpamaan pada kata seperti, umpama, ibarat, bak, dan laksana yang banyak kita temukan di novel tersebut. Selain itu, ada beberapa ungkapan dan peribahasa yang juga digunakan dalam novel ini, yaitu peribahasa contohnya meraupkan abu ke muka pada halaman 235 dan ungkapan keras kepala halaman 235 juga. Nah, kesimpulan yang telah saya dapat setelah meringkas artikel tersebut adalah novel ini memiliki alur yang unik. Karena berbeda dengan alur novel pada umumnya, novel ini seakan-akan menceritakan dua hal yang berbeda, padahal sebenarnya saling terkait. Selain itu, sebagaimana karya Andrea Hirata lainnya, novel ini juga memiliki gaya bahasa yang khas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau ketidaklengkapan informasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.